Halo, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-12. Baik, dalam episode podcast kali ini gue pengen membahas sebuah topik yang cukup menarik. Karena gue pengen membahas sebuah golongan atau sebuah kelompok yang sering banget dibahas oleh masyarakat kini. Golongan ini dipercaya akan menjadi bibit yang dapat membangun dunia nantinya. Namun karena sifat mereka yang cukup disruptif membuat mereka itu sering banget dibahas dan dipermasalahkan. Jadi yang pengen gue bahas kali ini adalah generasi milenial. Menurut gue, generasi milenial itu adalah generasi yang cukup unik karena generasi milenial itu bisa dibilang hidup atau enggak terlahir dan tinggal pada dua masa periode yang berbeda. Jadi generasi ini itu pernah mengalami yang namanya masa-masa sebelum teknologi berkembang pesat seperti sekarang dan juga mereka merasakan era di mana teknologi baru berkembang pesat di awalnya. Sebenarnya sih yang membuat hal ini lebih menarik lagi adalah reaksi dari generasi-generasi sebelumnya terhadap generasi milenial saat ini, di mana ada yang menganggap dari segi positif milenial itu kreatif, inovatif, dan juga menuntut adanya kebebasan. Namun di sisi negatif banyak yang mengatakan mereka itu pemberontak atau pelin-pelan. Reaksi ini muncul ya karena adanya gap yang cukup besar di antara milenial dengan generasi-generasi sebelumnya, yang tentunya menyebabkan adanya perbedaan sikap dan perilaku dari generasi milenial. Dan perbedaan inilah yang sering dipermasalahkan dan sering dibahas oleh masyarakat tentunya. Well, alasan gue buat bahas topik ini adalah satu, karena ada kemungkinan gue itu termasuk milenial. Jadi gue sebenarnya masih ragu sih gue itu milenial atau enggak, karena gue itu kan lahir tahun 97. Dan sampai sekarang itu masih belum ada rentang yang jelas antara kapan sih generasi milenial itu dan kapan generasi Z. Ada yang bilang kalau generasi milenial itu dari tahun 89 sampai tahun 995. Ada yang bilang sampai tahun 998. Pertanyaannya, yang benar yang mana? Gue juga belum tahu yang benar yang mana. Jadi gue mungkin termasuk ke dalam generasi ini, tapi mungkin juga enggak. Alasan kedua gue adalah gue menemukan banyak banget isu-isu yang negatif atau bisa dibilang stereotip tentang generasi milenial ini yang cukup mengganggu gue. Bukan karena isi dari stereotip itu yang negatif, cuma karena yang bahas banyak dan bahasnya itu selalu yang negatif-negatif. Kan takutnya ya orang-orang atau masyarakat itu berpikir hal-hal yang buruk tentang milenial itu. Padahal milenial bukan cuma punya kekurangan tapi punya kelebihan yang juga banyak. Lalu alasan ketiga gue adalah karena gue udah baca beberapa artikel, beberapa riset, dan juga beberapa podcast gue dengerin. Banyak yang membahas tentang milenial. Jadi asik juga kalau misalnya gue bahas tentang topik ini. Jadi gue bahas aja gitu. Dan alasan terakhir yang juga menjadi alasan utama kenapa gue bahas milenial ini adalah karena milenial ini sangat berhubungan dengan dunia bisnis. Segala yang berhubungan dengan milenial itu, mau langsung atau tidak langsung, sangat berhubungan dengan dunia bisnis. Karena milenial itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap brand-brand yang ada saat ini, karena pemanfaatan teknologi itu didominasi oleh para milenial.
Loh kok bisa? Ya semuanya bakal gue bahas di dalam podcast episode 12 kali ini. Gue bakal memulai pembahasan ini dengan menyebutkan sebuah fakta. Jadi fakta ini gue ambil dari lembaga Amerika yang melakukan survei tentang milenial. Jadi mereka itu menemukan fakta menarik, yaitu 90% milenial dikatakan memiliki hubungan yang baik dengan teknologi. Dan 53% diantaranya mengatakan setidaknya pernah bangun satu kali setiap malam untuk mengecek HP mereka. Wow, jadi milenial itu setidaknya pernah bangun setiap malam untuk ngecek HP. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue itu udah pelor, udah nempel aja di kasur, molor tuh sampai pagi. Apakah kalian termasuk ke dalam sini? Coba kalian bayangkan aja. Di sini jelas banget sih terlihat bahwa milenial itu sangat lekat dengan yang namanya teknologi, terlebih teknologi informasi dan internet. Sebenarnya ada beberapa fakta lain dari survei lembaga ini, cuma nggak seru nih kalau gue sebutin di awal, jadi bakal gue sebutin atau gue selip-selipin di dalam pembahasan gue nanti. Jadi masuk ke pembahasan pertama, gue bakal membahas dulu tentang karakteristik dari milenial itu apa. Gue ngambil sumber ini dari Tech in Asia Indonesia. Jadi di artikelnya ada 4 karakteristik dari milenial. Yang pertama itu milenial suka banget dengan konten yang autentik. Jadi milenial itu kan menghabiskan waktu rata-rata sekitar 25 jam per minggu untuk yang namanya browsing di dunia maya. Tapi yang menarik di sini adalah milenial itu adalah penyuka konten autentik. Konten autentik itu seperti apa sih? Ya konten-konten yang asli atau original yang nyata dan nyaman dinikmati lah. Intinya original dibuat oleh orang. Intinya sih kontennya itu harus original buatan tangan kita sendiri atau buatan tangan orang lain yang bukan hasil kopas. Gue cukup setuju sih dengan pernyataan ini. Kenapa? Gue ambil contoh. Misalnya Raditya Dika. Dia itu kan buat konten yang bisa dibilang original banget dan juga menarik buat orang lain. Dan penikmatnya itu rata-rata generasi milenial. Kok gue bisa tahu? Karena dia pernah bilang kayak gini. Kalau dia itu buat konten menyesuaikan dengan target penikmatnya. Dimana ia pernah lihat ada anak kecil nonton konten dia. Dan dia lihat itu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Dan gua rasa sih bocah-bocah penikmat konten Radit masa itu sekarang udah memasuki usia yang cukup besar, yang cukup produktif. Di mana mereka itu tergolong milenial. Contoh lainnya, banyak nih konten-konten di blog yang kopas di internet. Tapi ya generasi milenial itu sekarang selektif dalam memilih konten. Mereka itu cari konten-konten dari sumber yang terpercaya, bukan dari yang blogspot.com. Ya hal ini bukan murni sih dari sifat milenialnya itu sendiri. Adalah bimbingan dari orang tua generasi sebelumnya yang mengarahkan, misalnya nih pas kalian sekolah, guru kalian bilang, jangan asal kopas ya dari Wikipedia, jangan asal kopas ya, cari tuh yang pasti. Masanya kalau dari orang lain yang nggak jelas, ya kontennya belum tentu benar. Makanya itu terbawa sama kita generasi milenial sampai sekarang. Makanya kita nyari sumber itu yang terpercaya aja. Juga bimbingan dosen juga kalau yang udah kuliah. Kalau kalian cari konten atau riset ya carinya yang jelas lah sumbernya, jangan yang asal kopas. Nanti nggak lulus loh, seperti itu. Karakteristik kedua dari generasi milenial adalah pengguna perangkat mobile dan media sosial 24/7. Well, kalau ini sih gue nggak setuju ya. Mungkin lebih tepatnya, generasi milenial itu adalah pengguna perangkat teknologi dan media sosial yang aktif saat ini. Ketimbang dibilang kecanduan, gue lebih setuju dibilang sangat aktif. Hal ini ya dikarenakan
udah jelas lah karena akses yang sangat mudah buat teknologi. Udah gitu sekarang semuanya juga bisa diakses via smartphone. Dan yang paling penting itu adalah biaya dari menggunakan smartphone atau teknologi itu juga makin lama makin murah. Jadi ya itu yang membuat orang sangat aktif untuk menggunakan teknologi. Jadi kalau dibilang kecanduan sih tergantung orangnya kalau gue bilang ketimbang dijudge semuanya itu kecanduan. Yang ketiga, generasi milenial suka banget yang namanya berkolaborasi. Well, kalau ini gue agak setuju ya. Karena generasi milenial itu sangat berhubungan dengan dunia bisnis dan kolaborasi itu salah satu bagian tersebut. Generasi milenial itu nggak gampang terbujuk sama yang namanya hard selling atau promosi langsung atau iklan jualan langsung depan muka. Milenial itu lebih suka yang namanya kolaborasi, terlebih dalam mengembangkan produk. Nih dalam artian ya, mengembangkan produk atau kolaborasi di sini adalah customisasi. Sebenarnya custom ini udah mulai booming ya sejak beberapa tahun yang lalu, di mana udah banyak tuh produk-produk kayak baju sablon custom, satuan malah. Lalu ada juga pas muncul smartphone, muncul tuh case custom. Sekarang juga lebih digital, misalnya konten di internet itu udah mulai dibuat oleh para milenial itu sendiri. Jadi mereka itu berkolaborasi dengan platform tertentu atau dengan milenial lain untuk membuat sebuah konten di internet. Makanya kunci di sini kolaborasinya adalah custom. Dan yang terakhir adalah milenial itu memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Mereka ingin tahu lebih banyak. Dalam bahasa gaulnya sih kepo. Oke, jadi menurut artikel ini, milenial itu ingin memiliki kedekatan dengan sebuah brand. Dan milenial menuntut kepada para brand untuk lebih berorientasi personal dan juga customer centris. Oke, pembahasan ini agak berbau bisnis ya. Tapi ada pernyataan yang kontradiktif di sini. Jadi, meskipun mereka itu ingin dekat dengan sebuah brand, tapi tetap aja kalau mereka mau beli barang, mereka itu harus cari referensi terlebih dahulu dari tempat lain. Makanya, review-review blog saat ini tuh bisa dibilang jadi ladang yang cukup segar buat orang. Karena para milenial itu kalau mau beli barang, nyari reviewnya dulu. Bisa jadi mereka nyarinya di review blog yang udah pernah beli barang tersebut, atau enggak mereka cari barang yang serupa tapi punya value yang berbeda dari brand tersebut lalu dibandingin. Bisa jadi seperti itu. Yang penting mereka ingin tahu dulu mana yang lebih baik. Nah, itu 4 sifat atau karakteristik dari milenial yang gue ambil dari Tech in Asia Indonesia. Sebenarnya masih banyak sih artikel lain, cuma kontennya juga sama, isinya juga serupa. Ada yang bilang ya milenial tuh cenderung suka pamer di sosmed. Ada juga yang bilang milenial itu financial problematic, konsumtif lah. Ada juga yang bilang kreatif, inovatif. Tapi sebenarnya ya, dari semua artikel yang gue baca itu, gue cuma menemukan satu hal yang pasti, yaitu milenial itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya teknologi dan sosial media. Saking eratnya nih, perilaku mereka dibentuk atas interaksi mereka dengan teknologi yang ada serta informasi yang mereka dapatkan dari dunia maya, terlebih atau khususnya sosial media. Itu sih inti dari karakteristik milenial pada dasarnya yang bisa gue simpulkan dari semua artikel yang gue baca. Sekarang gue pengen bahas beberapa isu atau stereotip tentang milenial yang cukup menarik buat gue. Cuma gue bakal bahas beberapa aja ya, karena kalau dibahas semua mungkin podcast ini bisa lebih dari 1 jam. Jadi gue pilih beberapa isu yang sering dibahas dan juga sering disangkut pautkan dengan generasi milenial.
Isu yang pertama adalah milenial adalah generasi yang kecanduan dengan gadget. Well, ini berhubungan banget ya dengan karakteristik milenial tadi. Dan gue udah bilang, gue kurang setuju. Gue gak setuju dengan pernyataan ini. Karena milenial itu bukan kecanduan, tapi sangat aktif aja. Karena ya, fakta di lapangan itu bukan cuma generasi milenial yang sering menggunakan gadget. Bahkan generasi-generasi sebelumnya juga sering banget menggunakan gadget, malah juga aktif sekarang. Cuma memang milenial itu aja yang bisa dibilang punya proses adaptasi yang lebih cepat karena milenial itu tersentuh dengan teknologi sejak mereka masih kecil atau sejak dini. Pasti banyak nih yang sering mengalami hal-hal kayak gini. Misalnya, pas lagi ngumpul malah main HP mulu. Lalu pas lagi bareng keluarga juga main HP mulu. Bahkan kalau lo lagi punya waktu kosong juga main HP. Jadi kita kan sekarang semua terhubung ya via teknologi. Jadi komunikasi aja sekarang via aplikasi, pakai internet. Coba bayangin, kenapa ya dulu orang itu kalau megang HP nggak terus-terusan kayak sekarang. Mereka punya HP nih, pegang HP. Cuma kalau ada SMS masuk, kadang ditahan dulu. Oke lah langsung balas. Cuma mereka nggak balas panjang-panjang atau nggak berlipat-lipat. Kesannya itu sekali balas udah ada balasan balas lagi. Dibandingin dengan sekarang, kalau lo pegang HP lalu tiba-tiba ada chat masuk, pasti langsung dibales. Bahkan balasannya itu banyak, bisa panjang, bisa pendek-pendek tapi berlipat. Kok bisa seperti itu? Karena teknologi zaman dulu, ya jangan zaman dulu deh, teknologi jadul itu ada batasannya yaitu pulsa. Handphone dulu kan dibatasin pulsa. Lu banyakkan SMS, ya pulsa lu cepet habisnya. Sedangkan sekarang batasannya apa? Paling kuota. Tapi kalau kuotanya habis atau nggak ada kuota gimana? Pakai wifi juga jadi. Wifi cafe kayak wifi kampus kayak wifi kantor kayak. Juga paling mentok apa? Minjem tethering temen. Ya intinya batasan yang ada dulu di HP jadul, di HP sekarang atau smartphone sekarang udah dihilangin. Dibatasin ya paling baterai gadget itu sendiri. Udah gitu lebih cepat pakai internet lagi, lebih murah pakai internet lagi. Itu dari segi komunikasi ya. Coba dari segi yang lain. Dari segi hiburan deh misalnya. Dari segi hiburan, sekarang kita bisa nikmatin segala jenis hiburan lewat gadget kita. Main game di gadget. Bahkan nih game PS2 atau bukan PS2 sih, game Game Boy ini yang dulunya kita main di Game Boy atau enggak di emulator laptop, sekarang bisa kita main di gadget. Mau nonton video lewat YouTube, di gadget juga ada aplikasinya. Pokoknya mau nikmatin apa aja sekarang lewat gadget atau smartphone tuh gampang. Coba deh bayangin zaman dulu. Dulu sebelum ada gadget, orang kalau mau hiburan yang akses internet itu kan harus pakai minimal komputer atau enggak laptop lah. Tentunya zaman dulu itu nggak semua orang punya komputer atau punya laptop. Makanya dulu dimanfaatkan oleh banyak orang buat buka warnet. Gue inget banget tuh, dulu banyak banget anak-anak bocah yang kalau pergi main ya pergi ke warnet. Bahkan saking mereka pengen mainnya, pengen akses internet gitu, buat main game lah, buat ngapa-ngapain lah, mereka itu rela loh buat beli paket 24 jam buat main di warnet. 24 jam. Berarti kan sebenarnya ketergantungan kita dengan teknologi atau internet itu dipengaruhi oleh batasan-batasan yang ada. Kalau misalnya warnet itu nggak buka 24 jam, misalnya dia buka cuma sampai jam 8 malam, pasti anak-anak bocah itu nggak main sampai 24 jam. Jam 8 udah pulang. Cuma karena disediakan 24 jam, ya mereka main sampai 24 jam. Artinya kalau seandainya kita diberi batasan, batasan itulah yang mengarahkan kita agar kita tidak mengalami yang namanya ketergantungan atau kecanduan.
Jadi, gue nggak setuju dengan isu bahwa milenial itu kecanduan gadget. Karena bukan dari milenialnya itu sendiri, tergantung dengan orangnya. Bahkan bukan cuma milenial, generasi sebelum milenial juga bisa mengalami kecanduan. Hal ini disebabkan karena nggak ada batasan dalam menggunakan gadget atau akses internet tersebut, sehingga orang memanfaatkan resource yang ada sepuas mereka. Intinya sih seperti itu. Intinya bukan milenialnya yang kecanduan gadget, tetapi orang-orang yang terpapar oleh akses teknologi yang tidak terbatas itu yang bisa mengalami kecanduan. Next, isu kedua yaitu di masa depan milenial akan kesulitan membeli rumah. Wah, pernyataan ini menarik sih. Terlebih ya, ada beberapa podcaster yang udah bahas masalah ini, di mana milenial itu dikatakan susah beli rumah di masa depan nanti. Sekarang muncul pertanyaan nih, apa sih yang mendasari pernyataan ini? Yang mendasari pernyataan ini adalah ya karena harga rumah itu memang cenderung naik setiap tahunnya dan memang diperkirakan akan naik pesat beberapa tahun ke depan. Nah, kalau lu tanya ke gua, kok bisa, Win? Ya karena memang industri properti seperti itu. Harga rumah atau harga tanah juga bakal naik setiap tahunnya, bukan karena apa-apa, memang karena industrinya seperti itu aja. Selain harganya yang bisa dibilang naik terus setiap tahun, juga ketersediaan rumah yang murah buat milenial itu ke depannya juga sedikit. Cuma ya, kalau misalnya gue mereferensikan pernyataan ini dengan artikel dari Amerika, hal ini masuk akal. Karena kalau di Amerika atau di daerah barat itu, lahan buat ngebangun rumah itu udah nggak sebanyak di Indonesia. Tapi kalau kita ngelihat referensinya dari negara kita ini, ketersediaan rumah murah masih mungkin aja terjadi. Apalagi ya kalau pemerintah itu kan punya program 1 juta rumah subsidi. Nah, itu kan bisa jadi kesempatan tuh buat para generasi milenial buat beli rumah ke depannya. Gue juga ngambil sumber ya dari financedetik.com. Ada sekitar 95% milenial yang bisa tidak punya rumah pada tahun 2020. Di mana hanya 5% yang punya rumah. Gila ya, 95%. Cuma jangan negatif dulu. Maksudnya di sini 5% itu adalah orang-orang yang kelahiran 1989 sampai 1995. Kalau dibilang atau dimasukin ke logika, masuk akal. Kenapa? Karena misalnya nih, gue itu kan tahun 97 kelahirannya. Artinya kalau gue sekarang kuliah, gue lulus baru tahun 2019. Andaikan gue baru mulai kerja setelah gue lulus 2019, artinya gue cuma punya 1 tahun atau mungkin kurang untuk menyiapkan DP buat nyicil rumah nanti di tahun 2020. Kan susah lah buat punya rumah tuh. Belum lagi gue harus nyari kerjaannya dulu, adaptasi dulu. Belum lagi gaji awal-awalnya itu juga nggak langsung gede. Apalagi mungkin gue punya pengeluaran-pengeluaran lain yang belum dikurangin sehingga susah banget buat nabung untuk DP rumah tahun 2020. Lalu dari sumber yang sama juga ada nih tips-tips kalau buat milenial nanti mau beli rumah. Jadi kalau mau beli rumah itu sebaiknya cari rumah yang harganya itu maksimal 3 kali dari pendapatan kita per tahunnya. Artinya kalau lo nemu rumah harganya 600 juta, coba dicek nih pendapatan per tahun lo berapa. Misalnya 200 juta, berarti kan 3 kali dari 200 juta itu 600 juta, berarti bisa. Berarti lo punya pendapatan sekitar 16 juta per bulan. Coba deh kita asumsikan ya dengan asumsi atau perhitungan yang ringan. Misalnya gaji milenial di awal masa mereka kerja, mereka itu gajinya misalnya 7 juta per bulan. Berarti kita perlu cari rumah dengan harga sekitar 250 jutaan lah. Masih mungkin gak sih kita nemu harga rumah 250 jutaan? Ya mungkin aja. Apalagi kalau pemerintah masih memberlakukan ya program rumah subsidi itu seperti kemarin. Atau mungkin ada developer perumahan yang bangun rumah atau apartemen dengan harga murah. Cuma
perlu diperhatikan lagi syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh milenial dalam membeli rumah. Juga memang yang paling susah itu buat nyiapin DP aja sih, karena developer juga dan juga pemerintah itu nggak mau ngambil resiko yang cukup besar tanpa ada yang namanya DP. Jadi minimal milenial itu harus bisa memenuhi syarat utama, yaitu DP-nya dulu. Gue pengen sedikit curhat ya terkait perumahan ini. Karena dulu itu gue pernah kerja jadi sales part time di salah satu developer perumahan yang cukup baru, di mana mereka itu bangun kebetulan rumah subsidi untuk masyarakat. Harganya juga sekitar 100 jutaan, di mana mereka itu untuk menarik konsumennya, mereka membuat program DP 1%. Artinya kalau saat itu rumahnya sekitar 120 juta, ya lu perlu nyiapin DP sekitar 1,2 jutaan. Dan kalau dibandingin dengan DP-DP perumahan yang lain, yang minimal 10% bisa 10 juta, bisa 20 juta. DP 1% ini 1,2 juta itu cukup kecil. Tapi ternyata fakta di lapangan adalah meskipun DP-nya cuma 1,2 juta, kita tuh susah banget buat yang namanya nge-DP. Bahkan pas itu gue jadi sales, gue masih harus nguber-nguber orang buat ngurusin dokumennya, buat ngurusin DP-nya. Dan menurut gue gaji mereka itu juga nggak kecil-kecil banget. Bisa lah buat ditabung 2-3 bulan buat DP. Tapi faktanya gue sampai 6 bulan buat nyari DP-nya itu susah. Toh intinya jangan misalnya ada rumah dengan DP yang murah lah gitu, jangan disepelekan, karena buat ngumpulin DP itu sekecil apapun DP-nya ternyata tingkat kesulitannya itu sama. Jadi sebaiknya buat para milenial menurut gue ya, ditabung aja dulu uang kalian buat siapin DP, karena DP itu yang pasti paling penting kalau kalian mau beli rumah. Lalu isu ketiga dan yang juga paling sering dibahas adalah milenial itu sulit untuk loyal bekerja pada satu tempat, atau bisa dibilang sering banget berpindah-pindah tempat kerjanya. Kalau kata HRD, generasi milenial itu generasi kutu loncat. Kok banyak banget sih orang yang menyebut bahwa milenial itu generasi kutu loncat? Ya karena rata-rata generasi milenial itu keluar dari perusahaan mereka sebelum mereka bekerja sekitar 2 tahunan. Loh, kok bisa seperti itu? Ya begini, jadi selama mereka bekerja itu, mereka itu punya banyak referensi. Dan yang diutamakan oleh mereka itu adalah fasilitas dari perusahaan tempat mereka bekerja, entah pelatihan, entah tunjangan. Lalu baru mereka memperhatikan yang kedua adalah gajinya, apakah gajinya cukup untuk mereka. Jadi ketika ada referensi baru dari orang lain atau enggak dari media lain tentang sebuah pekerjaan yang memiliki gaji lebih tinggi serta fasilitas perusahaan yang lebih baik, ya mereka pindah. Ketimbang nih dibandingin dengan generasi sebelumnya yang lebih mengutamakan prestis kerja di perusahaan asing. Misalnya, wih, lo kerja di Toshiba, keren. Kalau milenial udah nggak mikirin, lo mau kerja di perusahaan negara Jepang perusahaan negara Amerika Ya kalau gaji di perusahaan Indo lebih gede, ya gue ngambilnya tempat yang Indo lah. Ribet-ribet amat gitu. Belum lagi perpindahan generasi milenial ini dalam pekerjaan ditunjang sama teknologi. Banyak banget tuh referensi tempat kerja seperti sekarang. Misalnya lu coba deh searching kerjaan apa di Google, ketemu. Atau enggak lewat aplikasi Job Finder, atau enggak lewat web Job Finder, ketemu juga. Bahkan ada perbandingannya. Lalu mau yang lebih trusted lagi, coba lu ngobrol sama temen lu. Biasanya tuh temen suka banget referensiin job mana sih yang gajinya lebih gede, job mana sih yang lebih enak kerjaannya. Nah pertanyaannya, kok temen bisa referensiin dari soal gaji? Jadi menurut kumparan ya, ini artikel kumparan, milenial itu biasa banget ngobrolin soal besarnya gaji kepada teman-teman mereka. Buat mereka itu ngomongin gaji itu nggak tabu seperti generasi sebelumnya. Dan yang pasti milenial itu sering banget lah ngobrol sama temennya tentang atasan mereka. Apakah atasan mereka itu dianggap kurang profesional. Sehingga itu juga yang membuat milenial makin yakin
atau makin gak segan buat keluar dari perusahaan itu. Intinya sih mereka punya lebih banyak referensi ketimbang generasi-generasi sebelumnya dalam mencari pekerjaan yang baru. Makanya perusahaan sekarang itu dituntut untuk mengikuti gayanya milenial. Ya nggak perlu 100% sih ngikutin, yang penting adalah beberapa unsur yang diikutin, yaitu lebih fleksibel dan lebih ekspresif. Tujuannya apa? Ya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan pekerja milenial. Yang menarik nih, katanya rata-rata pekerja milenial itu punya rencana buat bikin usaha sendiri atau enggak startup sekitar 5 tahun ke depan setelah mereka bekerja. Jadi ya milenial itu kerja di perusahaan besar atau enggak perusahaan startup, ya mereka cari pengalaman dulu. Gimana sih cara ngembangin perusahaan, gimana sih cara memulai perusahaan, gimana cara ngaturnya. Lalu udah dapat pengalaman itu, mereka juga ngumpulin modal dari gaji mereka setiap bulan selama 5 tahun, barulah mereka mulai usaha. Planning yang cukup bagus sih. Jadi punya modal, punya pengalaman, dan juga punya koneksi dari tempat kerja sebelumnya. Ibarat udah siap lah persiapan untuk membuat usaha sendiri. Nah, sekarang gue pengen melihat ya hasil survei dari lembaga Amerika yang udah gue bacain tadi. Ternyata dari lembaga itu mereka menyebutkan bahwa 83% milenial tuh sebenarnya udah puas dengan pekerjaan mereka saat ini. Jadi mereka udah puas dengan sebuah perusahaan dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Cuma ada sekitar 46% di antaranya yang memang punya keinginan untuk berganti pekerjaan sekitar 1 sampai kurang dari 2 tahun kemudian. Artinya adalah ya kebenaran juga bahwa milenial itu sulit bertahan sekitar kurang dari 2 tahun. Ada benarnya dari hasil survei ini. Cuma sekali lagi, nggak semua milenial seperti itu. Jadi jangan dijudge semua milenial itu kutu loncat. Sekarang kalau ditanya pendapat lo tentang isu ini gimana, Win? Meskipun ya pendapat gue nggak penting-penting amat. Pendapat gue itu ya kenapa sih milenial itu gampang banget berpindah-pindah tempat kerja? Ya karena sekali lagi banyak banget tuh referensi yang bisa diakses oleh para milenial. Dan memang pekerjaan sekarang itu jenisnya lebih banyak daripada pekerjaan zaman dulu. Misalnya nih, dulu ada yang namanya pekerjaan marketing. Tetapi ketika udah masuk ke era digital seperti sekarang, di mana yang kerja itu banyak kan generasi milenial, marketing itu mulai banyak cabangnya, mulai ada pecahannya, yaitu digital marketing dan juga social media marketing. Sebenarnya masih banyak sih pecahannya, cuma nggak bisa gue sebutin semuanya. Tapi itu salah satu contohnya. Dan dampak dari perpecahan atau enggak pemfokusan pekerjaan ini adalah job desk-nya makin lama makin terperinci. Kalau dulu ya lu ngelamar marketing mungkin job desk-nya itu cuma siap dalam menjual produk-produk yang disediakan oleh perusahaan. Tapi sekarang ketika udah ada yang namanya social media marketing, job desk-nya berubah jadi mengatur sosial media, memposting setiap 3 kali sehari. Kan bisa seperti itu jadinya job desk-nya. Lebih terperinci. Tapi memang sekali lagi yang mempengaruhi juga adalah besar gajinya. Makanya milenial itu lebih suka nyari pekerjaan atau enggak tempat kerja yang pas kita tanya gajinya berapa, langsung sebutin tok gajinya segini. Ketimbang nanti lihat dulu deh, lihat kinerja lu nanti gaji kita tentuin. Makanya milenial tuh sekarang seperti itu. Nah, di awal tadi gue udah bilang bahwa milenial itu punya pengaruh yang cukup besar di dunia bisnis. Kok bisa seperti itu? Ya karena memang milenial itu sangat berhubungan langsung dengan brand-brand yang ada saat ini. Gue nggak mau bilang ya kalau milenial itu punya loyalitas atau enggak terhadap suatu brand, tapi yang pasti milenial itu suka banget yang namanya engagement. Makanya sosial media itu saat ini tumbuh subur banget di seluruh dunia dan bahkan nih mitosnya kalau sebuah brand atau sebuah bisnis nggak main sosial media saat ini ya siap-siap aja terpuruk kalau nggak mati. Serem banget ya. Belum lagi bukan cuma sosial media. Milenial itu kan pengguna teknologi. Artinya untuk terjadi engagement dengan para millennials ini kita harus memanfaatkan
media-media lain, teknologi-teknologi lain. Di mana sebenarnya untuk sebuah bisnis mempelajari teknologi baru untuk engagement dengan generasi milenial itu butuh effort yang cukup besar. Karena perlu belajar lagi, perlu nyiapin konten lagi, dan perlu nyiapin strategi lagi gimana engagement dengan generasi milenial itu bisa berhasil. Gue ada contoh studi kasus tentang generasi milenial dan engagement terhadap suatu brand. Dimana nih studi kasusnya ini sebenarnya ada di YouTube. Nanti gue share linknya kalau kalian dengerin lewat Castbox. Jadi ini sebenarnya contoh studi kasus di mana ada brand yang nggak mau beradaptasi dengan generasi milenial. Brand ini ada di Amerika dan yang bikin menarik adalah brand ini bukannya beradaptasi dengan kondisi teknologi yang berkembang dan juga para milenial, mereka malah menyalahkan para milenial sebagai customer mereka yang baru. Mereka itu nggak mau merubah konsep dasar dari brand mereka untuk menyesuaikan dengan generasi milenial dan melihat bahwa milenial itu kurang tertarik dengan konsep mereka sehingga mereka menulis ya surat terbuka di mana suratnya itu seperti menyalahkan semua penjualan yang menurun ini disebabkan karena milenial. Gue nggak mau bahas panjang lebar tentang studi kasus ini, tapi intinya adalah sebuah brand harus mengikuti generasi milenial saat ini dan beradaptasi. Karena dengan menyalahkan generasi milenial, toh nggak terjadi apa-apa. Justru kalau lu menyalahkan milenial, kondisi penjualan lu bisa menurun. Karena milenial merasa nggak dihargai. Toh kan kita tahu ya kalau konsep dalam bisnis itu adalah customer adalah raja. Lu mau nyalain raja, ya abis lu. Menyalahkan customer itu bukanlah solusinya, melainkan masalah yang timbul karena lu mengusir customer lu sendiri. Jadi ya yang paling benar adalah beradaptasi dengan siapa customer lu saat ini, ya udah ikutin mau mereka. Lalu milenial kan sangat berhubungan dengan teknologi. Sedangkan teknologi saat ini itu juga secara tidak langsung berkaitan dengan brand, misalnya sosial media, teknologi sosial media. Brand yang terkenal itu ada Facebook, Instagram. Milenial itu sendiri juga udah pakai sosial media sejak mereka kecil. Toh dari awalnya memang milenial udah disiapkan lah untuk menggunakan sosial media. Awalnya nih, yang masuk ke Indonesia misalnya Facebook. Facebook itu kan tahun 2004 ya. Di masa itu kita udah kenal lah sosial media. Kakak kelas gue udah pakai yang namanya Friendster. Lalu muncul Facebook, semua pakai Facebook. Dan yang gue rasa yang make Facebook kala itu adalah rata-rata milenial. Makanya kalau ada nih perkataan, cek Facebook lo sekarang dan lihat seberapa alay lo di masa lalu. Gue rasa itu cuma nyambung buat para milenial. Tapi kondisi sekarang beda. Coba lu tanya kepada para milenial yang rata-rata udah pakai Instagram, lalu tanya pendapat mereka tentang Facebook, pasti rata-rata bilang Facebook itu sekarang buat orang tua. Kok bisa kayak gitu? Ya karena yang pakai Facebook bener rata-rata sekarang orang tua, karena generasi sebelum milenial itu baru mulai nih pada pakai Facebook, pakai sosmed. Sehingga banyak ya generasi sebelum milenial itu mulai masuk tuh logika-logika milenial. Jadi mereka udah bisa sinkron lah dengan para milenial. Bahkan banyak tuh yang minta diajarin pakai Facebook sama anak-anaknya. Gue juga jadi korban sih. And then milenial itu sebenarnya beberapa tahun ke depan bakal memegang peranan penting di bidang ekonomi negara mereka masing-masing. Karena milenial itu bakalan jadi generasi yang produktif selanjutnya. Lalu kalau lu tanya ke gua, apa yang bakal dilakukan milenial untuk memajukan ekonomi negara? Ya nggak jauh-jauh lah dari permainan mereka saat ini, yaitu sosial media, marketplace, hal-hal lain lah yang berbau digital intinya. Itu dari sisi produktifnya. Dari sisi yang lain, milenial itu terlebih yang sebelum masuk ke masa-masa produktif bekerja,
Ya kalau kita asumsikan saat mereka itu masih di bangku sekolah atau bangku kuliah, mereka itu punya sifat yang konsumtif. Dan konsumtifnya milenial ini lebih berfokus kepada experience atau pengalaman. Makanya nggak heran sih kalau mereka itu suka banget yang namanya kolaboratif dalam acara sosial dan diskusi di grup chat, atau mungkin mereka juga suka traveling karena memang yang mereka incar itu experience. Jadi konsep dari milenial itu intinya cuma ada 3. Sharing, kolaboratif, dan experience. Udah, intinya seperti itu yang diinginkan oleh milenial. Nggak berasa sih udah nyampe penghujung podcast episode 12 kali ini. Well, milenial itu memang memiliki perbedaan yang mencolok dengan generasi sebelumnya. Namun, milenial itu sendiri adalah generasi pembuka, generasi awal dari era digital yang akan terus bergulir selanjutnya. Jadi opsi ada di tangan kalian. Beradaptasi dengan generasi yang hidup saat ini merupakan hal yang penting. Setiap generasi pasti punya tantangan dan juga masalah mereka masing-masing. Jadi seharusnya ya nggak perlu dipermasalahkan lah sampai berlarut-larut. Oke, itu aja dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.